Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Sahaya Putri dengan NIM 21102040446 kelas 3A Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekologi tumbuhan yang ke-9, yaitu tentang organisasi komunitas dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Dengan subbabnya sebagai berikut. Yang pertama, konsep komunitas biotik. Yang kedua, intrakomunitas dan konsep dominan. Dan yang ketiga, analisa komunitas. Saya akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yaitu tentang konsep komunitas biotik. Dengan definisi, yaitu kumpulan beberapa populasi yang hidup pada daerah atau habitat yang sama dan menjadi satu kesatuan yang terorganisir, memiliki sifat tambahan dan fungsi melalui transformasi metabolit atau dalam satuan ekosistem. Istilah komunitas dipakai secara luas dari beberapa biota yang hidup di batang kayu sampai yang hidup di hutan dan lautan. Komunitas utama atau mayor adalah komunitas yang hadir dalam jumlah besar dan mereka relatif tidak tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas minor adalah komunitas yang bergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas merupakan satu kesatuan dalam fungsional terkait dengan struktur trofik dan arus energi. Komposisional terkait dengan peluang spesies tertentu dapat hidup berdampingan. Konsep komunitas menjadi penting untuk menjelaskan keragaman spesies yang biasanya hidup bersama di dalam tata aturan tertentu. Hal ini karena organisme tidak begitu saja tersebar di permukaan bumi. Komunitas satu dan lainnya dapat dibedakan apabila habitat komunitas tersebut memperlihatkan perubahan yang tajam atau perubahan akibat interaksi dalam komunitas. Konsep komunitas sangat penting dalam praktek pengendalian organisme seperti nyamuk dengan mengatur habitatnya, gulma dengan menggunakan musuh alami. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu intrakomunitas dan konsep dominan. Apa itu intrakomunitas dan konsep dominan? Yang pertama, tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran nilai atau arti yang sama. Hanya beberapa spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya. Pengendalian ini dapat berupa jumlah yang banyak, biomas atau produktivitas yang besar, atau dengan kegiatan lainnya. Klasifikasi intrakomunitas berupaya menilai pentingnya suatu spesies dalam komunitas berdasarkan tingkat makanan atau trofik. Fungsional yaitu produsen, makrokonsumen, mikrokonsumen. Dalam masing-masing kelompok atau tingkatan trofik maupun fungsional, terdapat spesies yang sangat mempengaruhi arus energi dan lingkungan dari semua spesies. Spesies ini disebut dominan ekologi. Kekayaan spesies atau spesies richness. Derajat dominansi dapat terpusat pada satu atau lebih spesies dan dinyatakan dengan indeks dominansi. Beberapa indeks seperti dominansi dilambangkan dengan huruf C, kesamaan dilambangkan dengan huruf S antar dua komunitas. Diversitas terbagi menjadi 3, yaitu Shannon-Weaver dalam kurung H, Evinus dalam kurung E, dan Simpson dalam kurung D. Contoh dalam satu komunitas tersusun dari spesies seperti spesies A dengan jumlah individu 104, spesies B dengan jumlah individu 71, spesies C dengan jumlah individu 19, spesies D dengan jumlah individu 5, dan spesies E dengan jumlah individu 3. Pertanyaannya, berapa total individu kekayaan spesies dan indeks diversitas Simpson atau dilambangkan dengan D dari komunitas tersebut?
Berikut adalah hasil dari total individu, kekayaan spesies, dan indeks diversitas Simpson dari komoditas yang sudah kita sebutkan tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan subbab yang terakhir, yaitu tentang analisis komunitas atau analisa komunitas. Komunitas dapat diklasifikasi menurut yang pertama, habitat fisiknya, yaitu seperti contoh hutan tropis, laut. Yang kedua, bentuk atau sifat struktur utamanya, yaitu seperti spesies dominan, bentuk hidupnya, dan indikasi lain. Yang ketiga, sifat atau tanda fungsional, yaitu contohnya tipe metabolisme komunitas. Tidak ada peraturan yang pasti dalam mengklasifikasi komunitas, tetapi klasifikasi berdasarkan fungsional akan memberikan gambaran lebih baik untuk membandingkan semua komunitas dalam habitat yang sangat berlainan, seperti daratan, laut, dan air tawar. Klasifikasi komunitas pada daerah geografis tertentu dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, cara pendekatan zonasi, dan yang kedua, cara pendekatan gradien lingkungan. Ordinasi, kontinum atau gradien lingkungan yang dihuni oleh spesies yang tertata. Cara yang paling baik untuk menyebut suatu komunitas adalah berdasarkan beberapa sifat yang jelas, mantap baik hidup maupun mati sebagai nama komunitas, seperti komunitas jeram, pelagik, dan pantai pasir. Pada komunitas binatang, pemberian nama akan bermasalah karena komunitas binatang jarang yang dominan dalam waktu lama. Sekian penjelasan dari saya tentang organisasi komunitas. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.